Kalau kita mikirnya permainan pendek terus, kita mikirnya sekarang, kita akan mengorbankan kemungkinan jangka panjangnya. Nah, selamat datang di acara kita apa iki properti, program pengenalan perguruan tinggi Universitas Pekalongan. Pagi ini ada sesuatu yang spesial karena ini menjadi puncak dari acara properti, salah satu puncak dari acara properti yaitu inaugurasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inaugurasi ini di pagi hari ini kita akan coba ngulik mengenai persoalan-persoalan yang luar biasa penting, sangat penting bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita akan mengupas tuntas mengenai penguatan moral dan etika generasi milenial. Nah, di samping saya sudah hadir bersama kita ada Bapak dosen kita, Dr. Sopo iki? Dr. Sopo toh? Iki guyonan wae ya, bukan maksudnya kita ngobrolnya santai aja ya, dulu. santai-santai biar ini tidak serius. Terlalu metenteng gitu. Karena hidup dengan metenteng itu serba tidak enak. Tapi ini di samping saya sudah ada Mas Dr. Asari. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi. Hukum, masalah hukum. Jadi pas betul ketika beliau kita hadirkan untuk ngupas tuntas tentang masalah etika dan moral. Wah, tema yang berat sebenarnya. Terus di seberang sana telah terhubung juga kita dengan Mas Sabrang Damar Panuluh. Selamat pagi Mas Sabrang. Oke. Kita sapa teman-teman mahasiswa baru kita yang baru saja masuk atau sah menjadi mahasiswa, menyandang gelar mahasiswa baru. Wah, selamat pagi untuk semuanya. Dan oke, mungkin tanpa harus berpanjang lebar, saya pikir akan lebih asik lagi kalau kita ngobrolnya langsung aja to the point. Kesempatan pertama mungkin akan saya berikan dulu kepada Pak Asari. Monggo. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Kang Ribut, Mas Sabrang, kemudian yang kami hormati Rektor Universitas Pekalongan dan yang mewakili atau Wakil Rektor 1, 2, 3, Ketua LPPM, Ketua LPMU dan segenap dosen dan adik-adik yang sudah resmi menjadi mahasiswa, selamat datang, selamat bergabung di webinar pada pagi hari ini. Sebenarnya lebih enak kalau kita ngobrol langsung, Kang Ribut, oh, iya. Karena tidak ada yang bisa menggantikan Roso gitu loh. Enggak ada yang bisa menggantikan. Karena kalau begini itu kita ya melalui daring sih sebenarnya kalau dibilang efektif ya waktunya saja yang efektif. Tapi untuk rasa kemudian nilainya saya rasa tetap kurang kalau dibandingkan dengan kita bertemu langsung. Gregetnya tetap kurang gitu. Saya sebelum menyampaikan ini mungkin lebih tepatnya prolog mawon niki Kang Ribut, karena ini materi yang sebenarnya soal moral etika ini di Fakultas Hukum ini belum selesai sampai sekarang. Untuk membahas tentang mana yang lebih dulu. Moral lebih dulu diterapkan atau etika lebih dulu atau hukum. Jadi makanya ini akhirnya kemudian saya diminta untuk menjelaskan supaya lebih mengkerucut tentang milenial mawon. Padahal sebenarnya kalau isu milenial tentang penguatan moral dan etika, saya rasa ini masalah yang dari dulu sebenarnya sudah ada. Bahkan sebelum milenial pun kita sering belum selesai dengan masalah moral dan etika. Gitu. Tetapi saya coba istilahnya mengkerucutkan dengan bagaimana supaya nanti mahasiswa yang masuk ke kampus kita itu mewakili generasi muda yang milenial itu yang lahir tahun 80-an dan sampai tahun 2000-an itu minimal lah kalau tidak mengulangi kesalahan masa lalu, ini nyuwun ngapunten kalau saya ngomong begini, tidak mengulangi kekeliruan kita Kang, kita di masa lalu. Betul. Ya minimal bisa belajar dari itu dan kemudian
bisa mengambil nilai-nilai positif dari apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, baik itu salah ataupun benar. Kalau hasil penelitian yang saya ambil dari Canadian Center of Science and Education itu kita ambil 4, jadi kriteria milenial itu yang pertama adalah melek teknologi, kemudian fleksibel, artinya mungkin ini sekarang bisa didefinisikan sebagai fleksibel itu mungkin ya begini, gitu. Kalau enggak bisa ketemu pakainya daring, kalau enggak bisa ngobrol langsung pakainya internet, mungkin begitu. Walaupun sebenarnya makna yang lebih luas tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menyeimbangkan kehidupan antara ilmu kemudian pekerjaan dengan spiritualitas. Ini yang ngomong malah katanya Canadian Center of Science and Education. Ya sebenarnya kalau orang Indonesia itu kan sudah dari dulu. Orang Nusantara itu paham yang beginian. Kita nggak perlu repot-repot untuk ngunduh dari luar karena kita dari nenek moyang kita sudah terlatih untuk berpikir seperti ini. Dan yang keempat itu adalah daya saing tinggi. Daya saing yang tinggi. Saya kadang-kadang bingung Kang Ribut, kenapa kok empat indikator besar ini dibebankan ke milenial, dibebankan ke generasi milenial. Kadang-kadang saya berpikir begini, apa sebenarnya tujuan dari orang melakukan dikotomi generasi X, generasi Z, generasi Y, baby boom, kemudian sampai ke yang sekarang milenial. Apakah itu tujuannya untuk lebih mudah mengontrol asumsi, sehingga dikotomikan seperti itu? Kalau generasi X itu seperti ini, generasi Y seperti ini, generasi milenial seperti ini, sehingga lebih mudah untuk dibaca perilakunya, lebih mudah untuk dipengaruhi perilakunya. Karena di dalam ilmu hukum itu ada yang namanya sarana merubah perilaku, tool of social engineering. Artinya masyarakat itu bisa dipengaruhi sebenarnya dengan mendikotomikan, mengkotak-kotakkan itu. Jadi informasi dikotak-kotakkan, kemudian struktur masyarakat dikotak-kotakkan. Kalau tidak bisa ditata ya dikotakkan gitu. Kalau tidak bisa ditata, tidak bisa dibaca, dikotakkan. Sehingga dengan kotak-kotak yang terpisah itu orang lebih mudah untuk membaca, oh dia seperti ini. Dengan asumsi orang yang mau mengkotak-kotakkan gitu. Ya, jadi apakah itu seperti itu, tapi ya kembali lagi karena ini masalah yang belum selesai dan moralitas dan etika ini sebenarnya ukurannya mau dia dibuat seperti apapun kita masih tarik ulur. Mau yang setinggi apa, mau yang serendah apa, itu kita masih tarik ulur. Saya ambil contoh begini. Mudah-mudahan mahasiswa yang baru ini bisa mengambil nilai dari apa yang sudah pendahulu kita lakukan dari sisi positif. Saya ambil contoh begini. Tahun 2016 itu saya sempat mengalami keraguan, Kang Ribut. Keraguan karena ya itu tadi, karena orang belajar itu kan, apalagi saya di waktu sarjana kemudian magister itu kan selalu berbicara tentang hukum positif. Sehingga sesuatu itu harus ketoke sing pasti, temoto gitu. Tidak pernah atau jarang sekali berpikir di luar itu tuh seolah-olah tidak ada, padahal di luar itu besar sekali. Gitu. Di luar yang bisa kita atur itu ada sesuatu yang besar sekali. Bahwa hukum yang sifatnya undang-undang itu hanya residu saja. Sesuatu yang di luar itu yang tidak mampu kita atur itu hal-hal yang lebih besar sebenarnya. Sehingga yang mampu kita atur itu hal-hal yang sifatnya kecil saja karena kemampuan akal kita sebenarnya. Betul. Lalu kemudian tahun 2016 itu saya coba keluar. Karena memang kelemahan saya sendiri waktu itu berpikir kalau untuk meyakini apa yang sudah nenek moyang kami miliki itu kadang-kadang kita harus keluar gitu. Bukan karena meragukan, tidak, tapi karena saking banyaknya informasi yang masuk ke dalam gitu. Akhirnya saya berpikir coba saya keluar dulu. 2016 saya ke Kuala Lumpur, kemudian 2017 ke Bangkok, 2018 tinggal di Jerman untuk melakukan penelitian. Hal yang aneh ketika saya di sana ternyata menemukan bahwa orang sana ternyata juga mencari apa yang sudah kita temukan dahulu. Misalnya begini. Kalau semua sudah terbalik sekarang. Moral dan etika atau pendidikan kita bahas nanti dulu. Kalau hari ini orang berangkat kuliah itu jam 7 masuk jam 8. Itu jam setengah 6 pagi itu orang sudah ribut, ada yang
Ngapunten ini bukan nyebut nganu nggih. Maksudnya sudah rame gitu loh, sudah rame. Orang jam 5:30 kalau yang beragama Islam 4:30 bangun subuh gitu. Kalau yang ada yang qiyamul lail jam 5:30 udah siap-siap, sibuk, ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat kuliah, ada yang dengan aktivitasnya masing-masing. Kemudian jam 7:30 dia sudah sampai ke kampus, belajar, mengajar, kemudian dia pulang kembali ke rumah gitu. Ada sesuatu nilai yang hilang, yang justru itu di sana orang mencari. Di sana saya bangun kalau subuh itu kan agak ini ya, agak kalau pas di Jerman itu jam 6:30 itu masih malam, masih gelap, gitu. gelap ya. Masih gelap. Dan di waktu mereka mau masuk itu saya betul-betul terpukul karena mereka bekerja itu kok bisa-bisa nih sebelum berangkat kerja itu masih ngopi dan makan roti. Sesuatu yang yang jarang kita temukan sekarang. Orang mau kerja dia jadi manusia dulu di rumah. Begitu pulang dari kerja atau kuliah begitu dia pulang ke keluarganya, selesai, dia jadi manusia lagi. Nah, kita di sini kadang-kadang kalau kita bicarakan moralitas dan etika, kita sehari 24 jam itu kadang-kadang manusia kan. Selama 24 jam kita berangkat udah mikir kerjaan besok mau ngapain. Ya, malam harinya. Pagi kita bangun, kalau kita ibadah cuma ritual aja. Selang berapa jam kita udah ribut, ini kerjaan mana yang belum diselesaikan. Tugas kuliah mana yang belum diselesaikan. Masuk di kampus dengan dinamika, dosen misalkan punya karakter yang begini, mahasiswa milenial yang katanya begini, kemudian pulang lagi ketemu dengan keluarga, sudah pikirannya nggak beres karena sudah seharian seperti itu. Akhirnya nilai untuk menjadi manusia itu saya rasa agak kurang lengkap gitu. Makanya kalau diminta untuk memberi saran kepada mahasiswa, saran saya cuma 2. Yang pertama, adik-adik mahasiswa yang sekarang, bahwa Anda panjenengan semua harus bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar sebagai mahasiswa. Walaupun belajar itu luas sekali, tidak harus di kampus. Tapi bersyukurlah karena panjenengan semua mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa kita ini sebenarnya berproses untuk menjadi seorang manusia. Gitu. Terlepas dari apakah kita milenial atau bukan, terlepas dari status sosial kita apa, kita sedang berproses untuk menjadi manusia. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu yang nanti menjadi pegangan pada saat baik itu panjenengan masuk kuliah maupun pada saat panjenengan nanti kembali ke masyarakat. Dan ini juga nggak hanya untuk panjenengan, ini ingatan untuk saya sendiri Kang Ribut. Jadi ngobrol begini memang agaknya susah gitu, karena kita ngobrol sesuatu yang belum kita sendiri kadang belum selesai gitu. Jadi saya rasa begitu mawon karena beratnya ini. Nah, nanti monggo untuk Mas Sabrang ini yang lebih jam terbangnya lebih luar biasa ini. Monggo, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun Pak Asari. Dan memang pagi hari ini obrolan berat disuguhkan pada pagi hari. Rasa-rasanya saya juga aku nganting ini. Tadi sempat disinggung masalah bagaimana kita menjadi manusia. Wah, ini kan penting. Mestinya kan itu ya. Itu dulu deh, gitu loh. Itu dulu deh, kita harus ngomong tentang bagaimana menjadi manusia. Ukuran etika moral itu belakangan. Nah, pagi hari ini kita langsung ngomong tentang moral dan etika. Sementara saya harus meninggalkan menjadi manusia itu tadi. Nggak sempat ngeteh saya tadi pagi. Oke, baik. Di seberang sudah ada Mas Sabrang, barangkali bisalah dari apa yang sudah terma-terma yang sudah disampaikan Pak Asari tadi, ini menarik, ada beberapa poin, salah satunya sebenarnya poin pentingnya bagaimana rasanya menjadi manusia itu sebenarnya. Kalau misalkan 4 kriteria itu, saya pikir itu bagaimana cara manusia itu mempola hukum-hukum yang akan diatur atau menjadi peraturan di dalam kehidupan mengatur manusia gitu. Nah, monggo Mas Sabrang, barangkali kita jenengan gali lebih dalam lagi persoalan-persoalan ini. Mumpung mahasiswa baru banyak lagi semangatnya mereka menjadi mahasiswa. Monggo Mas Sabrang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kalau di situ tadi susah ngeteh, di sini
nggak ada teh juga, adanya kopi. Panitia, woi, teh woi. Mestake itu loh garingan. Itu yang namanya etika itu harus diaplikasikan, tidak hanya dibahas. Ini enaknya salah satunya adalah kita suasananya bisa santai membicarakan sesuatu yang berat. Ya. Ini masalah moral sama bukan masalah, maksudnya tema moral sama etika ini nggak gampang ini dibahas ini. Ini sampai sekarang akarnya di mana nggak ketahuan. Saya cerita sedikit percobaan nih. Ada eksperimen. Ini eksperimen dari dunia psikologi justru. Dunia psikologi, dunia psikologi yang nempel ke sains. Psikologi kan tengah-tengah nih. Ada yang banyak ke social science, ada yang banyak ke natural science. Nempel kemana area psikologinya? Psikologi itu tengah-tengah antara natural science. Kalau di Indonesia istilahnya natural science dan social science, itu di tengah-tengahnya ada psikologi. Jadi ada percobaan begini. Ini masuk pada percobaan tentang game teori. Game teori adalah bagaimana dua orang atau lebih makhluk itu saling berkelindan, saling berinteraksi, terus ada muncul apa di situ, ada emergence apa muncul dari dua orang, tiga orang, atau dua makhluk, tiga makhluk yang berkumpul terus menghasilkan sebuah interaksi. Karena biasanya yang muncul itu lebih dari, kalau orang yang dilakukan lebih dari ketika makhluk itu sendirian. Jadi ada proses emergence di sini, ada sesuatu yang muncul, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Seperti emergence itu seperti gini. Ban, kalau Anda pernah naik sepeda, ban ya ban, bukan sepeda. Saddle ya saddle, bukan sepeda. Pedal ya pedal, bukan sepeda. Tapi ketika mereka ditata dalam sebuah penataan tertentu, muncul sepeda yang tidak datang dari bagian-bagiannya. Bagiannya tidak ada yang sepeda. Sepeda itu muncul karena penataan bagiannya. Itu proses yang disebut sebagai emergence. Sesuatu yang muncul karena sesuatu yang muncul yang tidak datang dari komponen-komponennya, tapi dari penataan komponen-komponennya dengan cara tertentu. Nah, ini saya balik lagi ke tentang moral ini tadi. Ada percobaan di mana ada anak tikus itu dibiarkan masuk kandang dan bertemu. Mereka main game, main gulat, main kejar-kejaran dan seterusnya. Terus ada suatu saat di mana dua anak tikus yang bertemu ini besarnya beda. Yang satu gede, yang satu kecil. Ketemu, mereka main. Yang aneh di sini adalah yang muncul di situ, yang emergence di sini, yang diamati adalah ketika permainan terjadi dan ukuran dua tikusnya berbeda. Yang besar itu harus mengalah minimal 30%, bukan kalah loh, mengalah 30% dalam permainan itu agar si kecil mau terus bermain. Kalau nggak pernah kalah yang besar, si kecil lama-lama nggak mau main. Kalah terus ngapain main? Mungkin gitu mikirnya. Tapi ini salah satunya dicurigai dari precedence gini. Ini dicurigai sebagai salah satu indikator moral pertama indikator moral di dunia hewan. Mereka pasti tidak berpikiran tentang moral ya. Tapi kejadian mengalah itu sebuah inisiatif yang tidak sederhana itu. Saya mengalah lah, saya bisa menang tapi saya mengalah. Nah, itu kejadiannya memang ini membuat pada berpikir nih, apa ini mungkin prototipe dari moralitas ya, prototipe dari etika ya. Karena tanda-tanda dari moralitas dan etika adalah nomor satu poinnya bukan urusan menang kalah, nomor satu adalah kebersamaan. Salah satu intinya kan itu. Nah, ini si anak tikus yang lebih besar ini kok mau mengalah kepada anak tikus yang kecil. Apa urusannya? Ternyata dia melihat ada game teori yang lebih panjang. Kalau dalam satu permainan, yang besar harus menang selesai. Tapi kalau si yang besar menang terus, yang besar menang terus, dikasih 10 permainan. Mas Arwoto mohon di mute dulu.
ini bagian dari etika dan moral bersama. Admin, tolong nge-mute. Ya kelihatan. Oke. Mungkin untuk para peserta yang ikut hadir di Zoom meeting kita bisa menonaktifkan mic-nya ya, di mute dulu. Ganti-gantian. Nanti gantian gitu. Monggo dilanjut Mas. Saya kembalikan tadi. Jadi ini tadi saya ulang lagi. Ada percobaan tentang tikus, di mana ada tikus besar dan tikus kecil. Yang besar mau mengalah minimal 30%. Ini kejadian mengalah, ini kejadian yang aneh kalau di dunia hewan. Ngapain dia mau ngalah? Ternyata kuncinya adalah ada dua jenis permainan yang terjadi di situ. Permainan jangka pendek, yaitu satu kejadian mereka bermain. Dan kejadian jangka panjang, mereka bermain terus-terusan, berkali-kali. Jadi kalau si yang besar nggak mau mengalah, dia akan kalah pada permainan panjangnya. Kenapa? Karena si kecil nggak mau ikut main lagi kemudian. Ngapain aku terus-terusan main? Mau kalah terus, kata si kecil. Jadi ada 30%-nya harus mengalah nih yang gede, agar permainan terjadi terus. Ini sepertinya konsep sederhana. Tapi coba Anda lihat pada kehidupan sehari-hari. Yang terjadi tidak pernah permainan pendek, yang terjadi selalu permainan panjang. Kalau Anda berdagang saja, berdagang di warung, Anda pasti pengen pelanggannya balik lagi terus-terusan, nggak cuma datang sekali terus udah, datang sekali udah, kan pengennya permainan panjang terus. Berdagang, mau di dunia bisnis, berpartner lama, mau di dunia akademis, kolaborasi dalam waktu yang lama, dalam persahabatannya lama. Nah ini semua ternyata permainan panjang ini yang tidak disadari oleh manusia. Menurut saya gini, biasanya permainan panjang ini tidak disadari oleh nafsu-nafsu sesaat. Kalau manusia sudah dikasih frame yang namanya nafsu itu, jadi hindarilah nafsu. Intinya sebenarnya menurut saya juga ini indikator tentang kita harus mikir permainan panjang dan mikir permainan pendek. Kalau kita mikirnya permainan pendek terus, kita mikirnya sekarang, kita akan mengorbankan kemungkinan jangka panjangnya. Nah, moralitas bukanlah hanya sekedar kalimat agar kamu baik, agar kamu masyarakat biar lebih berguna, biar lebih bagus lah dan seterusnya lah. Ini tidak hanya urusan rasa, moral sama etika. Ini juga penting secara utilitarian, ini penting secara teknis. Ini penting untukmu ketika kamu berbuat dengan moral dan etika yang konsisten. Kenapa saya ngomong konsisten, bukan baik buruk? Soalnya ini baik buruk menghasilkan perdebatan yang panjang lagi nih. Konsep baik sama buruk ini, tarik ngomong filsafat ya ruwet meneh, nggak sama ruwetnya lagi nih. Saya pakai kunci konsisten dulu. Kalau Anda menggunakan moral dan etika yang konsisten dalam diri Anda, itu tidak hanya memastikan Anda baik sekarang, tapi juga tidak membahayakan jangka panjangnya. Kan gitu. Jadi ada fungsi realnya di sini, nggak cuma sesaat aja. Orang yang melihat moral dan etika hanyalah sebuah jargon yang didoktrinkan, saya sangat tidak setuju itu posisinya, karena itu punya impact sosial yang real pada game teori yang panjang. Dan posisinya gitu. Nah, ini teman-teman mahasiswa ini, Anda harus ingat bahwa Anda bukanlah generasi biasa di Indonesia. Dari data yang saya ketahui tahun 2019 jumlah mahasiswa itu 7,3 juta di Indonesia. Anda bagian dari elit pemuda yang punya kesempatan untuk kuliah. Oh, yang Anda adalah pemuda yang punya kesempatan kuliah, yang lainnya tidak punya kesempatan. Jadi posisi Anda ketika melakukan kuliah itu pada permainan yang lebih besar, dalam game yang lebih besar, bukan hanya game Anda dan game karir Anda, tapi Anda juga punya bagian penting dalam game yang namanya society Indonesia,
game yang namanya society kampung Anda, game yang namanya society kabupaten Anda, dan seterusnya. Anda punya kesempatan untuk upgrade permainan pada game itu. Makanya etika dan moral itu menjadi sangat penting. Bukan sebagai keharusan dari orang tua, tapi sebagai kebutuhan Anda untuk menavigasi masa depan dengan lebih akurat. Itu paling itu dulu aja ya. Oke. Saya kembalikan ke Nggih, matur nuwun Mas Abrang. Ini sudah saya tangkap poin-poin pentingnya. Ini menarik sekali sebenarnya. Tapi sebelum saya masuk ke sesi diskusi pada pagi hari ini, nah ini perlu saya sampaikan kepada semua yang hadir di Zoom meeting kita. Silakan kalau misalkan teman-teman mahasiswa ataupun peserta yang lain dari luar boleh aja misalkan yang nonton di YouTube channel kita di Unikal ya. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan, silakan diketik dulu yang ikut di Zoom meeting di chatnya, ataupun yang nonton di live streamingnya Unikal juga bisa dituliskan pertanyaannya di live stream di kolom komentar ya. Oke, ini menarik sekali. Ada beberapa poin yang dahsyat gitu. Nek kanggoku dahsyat Mas. Sebagai orang yang baru belajar tentang moral dan etika ini. Kemar, suspek, wisuk, sultana. Mohon untuk yang lain, mic di mute terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Asari bahwa moral itu bagian dari cara manusia untuk mengatur manusia sehingga kadangkala dirasa bahwa manusia hampir bisa dikatakan hampir kehilangan rasa manusianya gara-gara etika dan moral itu. Dengan kata lain kan ngono. Tetapi ning kene asik meneh iki. Bukan soal baik dan buruk kata Mas Abrang, tetapi adalah konsistensi. Nah, tanggapan jenengan. Ini aku kudu membuat kalian berdua harus berseberangan terlebih dahulu biar rame gitu loh. Ya. Monggo. Nggih, matur suwun ini Kang Ribut dan terima kasih matur suwun Mas Abrang. Jadi memang betul konsistensi itu memang penting, tapi ini pengalaman sendiri nih Kang Ribut. Jadi kadang kami memang kalau di belajar di ilmu hukum yang lebih banyak itu kan yang lebih terkenal dengan positivismenya itu. Kadang-kadang kita bicara soal sesuatu itu yang dicari pastinya adil atau manfaat. Padahal kalau menurut saya kalau boleh itu, saya lebih milih menjadi berparadigma yang utilitarianism, artinya segala sesuatu itu kalau dia bisa menimbulkan manfaat sebesar-besarnya, adil dan manfaat sebesar-besarnya, maka itu bisa diupayakan terus-menerus. Maka saya sebenarnya langkah ke depannya itu sepakat dengan pendapatnya Mas Abrang yang konsisten itu, terlepas dari baik atau buruk. Karena masalahnya begini, kalau kita bicara soal anak muda yang kadang kita mendikotomikan diri, mengkotak-kotakkan diri dengan generasi-generasi yang terdahulu, maka sangat sulit untuk kita mau bicara langsung mengatakan ini benar atau salah. Aku ki benar atau salah ki angel gitu loh. Wong kadang-kadang kita menggunakan tolak ukur orang lain. Ini salah menurut saya, benar menurut orang lain. Contoh begini, pengalaman pribadi 2 tahun lalu, aku izin ngomong nek koyok ini bener. Artinya begini, ketika saya sampai di tempat yang belum pernah saya kunjungi, saya berpikiran kalau saya ngobrol berdua sama panjenengan, itu sebuah kelaziman. Oke, awake dhewe kalau orang Jawa kan ketemu ngobrol grep ya gitu kan. Tetapi lain cerita. Ketika di Jerman saya ketemu, kebetulan ada orang Indonesia sebelahan, saya ngobrol, itu diliatin sama satu seisi tram. Jadi kita naik tram, tidak ada yang ngobrol sama sekali. Cuma saya sama orang Indonesia itu. Dan itu jadi tontonan satu gerbong. Dari situ kemudian saya berpikir, wah. Jadi tontonan ini mereka gumun. Terus mereka gumun. Mereka gumun. Karena saya baru tahu kalau di dalam tram itu nggak boleh ribut. Dan itu sudah jadi kebiasaan mereka. Jadi standar etika mereka itu begitu. Kalau di dalam transportasi umum, jangankan meludah, ambil buang permen karet gitu ya.
Ngobrol yang terlalu rame itu nggak boleh. Nah itu yang kita kemudian kami berdua menjadi tontonan di situ. Sesuatu yang menurut saya biasa, baik, karo konco, karena ketemu wong Indonesia kan, ketemu wong Jawa, ngobrol di situ. Iya, nek dhewe ketemu Nek ning dhewe angkutan, ketemu kan "Wah, enak. piye Iya, kabar, Wah?" betul. Ternyata di sana dimaknai sebagai sesuatu yang wah kok rame gitu. Kok kamu Berisik. mengacaukan, berisik gitu. Kita mencari ketenangan karena mungkin asumsi mereka sudah sibuk dengan pekerjaan. Ketika mereka sudah sibuk dengan pekerjaan, mereka tidak mau terganggu dengan hal-hal yang sifatnya membuyarkan konsentrasi. Saya rasa mungkin begitu, Kang Ribut. Jadi sampai kemudian saya berpikir begini, jangan-jangan inti dari segala sesuatu yang mau kita lakukan itu adalah kemanfaatan itu tadi, utilitarian itu tadi intinya. Karena kalau menggunakan kacamata benar dan salah, mahasiswa ini kemudian misalkan dia masuk, kemudian dia lulus dengan menggunakan kacamata itu, maka kita tidak akan mampu beradaptasi dengan komunitas masyarakat lain. Jadi betul, untuk kali ini ya continue itu, betul Mas. Ya, sampai di titik ini, ya. Jadi apa ya, permasalahan yang kita hadapi, misalkan ini ya, kemarin kita kan mengatakan bahwa kuliah ki enake temuan. Wah, terus kemudian begitu ada fenomena COVID ini, akhirnya daring. Di awal banyak yang mengeluh itu tidak efektif. Tetapi di satu sisi, ini terlepas dari apakah itu baik atau buruk, terus kemudian bagaimana kemudian itu dampak teknologi dan psikologi manusia, tetapi ada manfaat juga, kan gitu ya. Adaptasi itu sebenarnya di asas manfaat itu, dengan kata lain gitu. Iya, betul. Saya ingat satu percobaan dulu saya pernah baca, cuman saya lupa sumbernya nih Kang. Jadi kalau kita naruh, ini mohon maaf karena kebetulan waktu itu yang saya baca itu kodok kata gitu. Kalau kita memasukkan kata itu di dalam air yang langsung mendidih, kita cemplungin dia di air yang langsung mendidih, dia akan langsung mati. Dia akan langsung mati. Tapi kalau kita cemplungkan dia di air yang dingin, kemudian digodok dhisik gitu, sampai dia umub, kemungkinan dia untuk hidup masih ada. Tapi anehnya tetap mati juga. Tetap mati juga. Berarti di satu sisi kemampuan adaptasi penting, tetapi mengambil keputusan itu loh. Jadi selama si kodok ini masuk di dalam air yang masih dingin, sampai air itu menjadi mendidih sebelum dia mati, harusnya gitu. Karena kodok nggak punya ini ya, dia insting kan. Tapi kalau manusia sebelum itu terjadi, maka dia harus melompat. Karena ada space kejadian sebelum itu menjadi buruk, seharusnya dia keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, saya pikir untuk di kondisi yang seperti ini, satu konsisten, yang kedua benar atau salah itu kadang sifatnya relatif. Betul. Tergantung kita mau ngambil keputusan yang mana, begitu. Tapi intinya itu tadi, kemanfaatan itu. Saya rasa begitu, Kang. Oke, Mas Abrang, ini kan tadi ya ini sebenarnya nyambung ya, bahwa antara jenengan dan Mas Abrang sebenarnya sudah punya satu rasa yang sama. Barangkali berjodoh sebenarnya. Aduh, saya khawatir ini nanti menjadi biro jodoh pertemuan hari ini. Terlepas dari itu semua, tadi sudah disampaikan konsistensi dan macam-macam. Ini ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Abrang. Saya perlu mengkonfirmasi lebih lanjut lagi mengenai keberadaan mahasiswa hari ini. Itu kan tergolong masih menduduki posisi elit. Nah, artinya apa? Teman-teman mahasiswa baru sebenarnya adalah masyarakat elit baru. Wah, dengan kata lain kan begitu. Nah, ini ada tanggung jawab secara, ngomong tanggung jawab moral kita berat banget. Ada kalau tadi disampaikan oleh Mas Abrang ini, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh masyarakat elit yang golongan elit ini untuk tadi kalau misalkan kembali ke pernyataannya Pak Asari tadi bahwa tugas utama dari mahasiswa yang masuk ke dalam kalangan elit ini adalah menjadi manfaat. Persoalannya yang di situ, menjadi manfaat untuk bisa menciptakan
keadilan. Kan itu ya. Karena benar salah belum tentu menjadi adil juga. Yang menjadi persoalan ketika keadilan itu didasari oleh asas manfaat. Ini yang menarik.